Umat yang aku kasih. Saat ini aku memberitahukan bagi setiap engkau, pertemuanmu saat ini tidak sia-sia. Bangunlah persekutuanmu dengan aku. Karena persekutuanmu dengan aku Tuhan Allahmu tidak sia-sia. Itu mendatangkan berkat bagi setiap engkau. Untuk itu umatku yang aku kasih, setialah kepada aku Allah Tuhan. Karena kesetiaanmu aku menghitungkan. Aku taruh di firman-Mu setiap air mata yang mengalir bagi setiap engkau. Umatku yang aku kasih, jangan engkau kendor hatimu kepada aku Tuhan Allahmu, tetapi bangunlah hubunganmu dengan aku Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Itu yang aku beritahu kepada setiap engkau. Terima kasih. Nikmati hadiratnya. Tuhan mau supaya kekristenan kita bukan dikalian, tetapi Tuhan minta supaya batinnya kita kudus. Jangan hanya dalam ibadah engkau minta disucikan dan dikuduskan. Tidakkah engkau tahu, aku mau supaya setiap engkau tidak hidup di dalam kesucian. Ada orang datang beribadah tapi dia membawa hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga dia tidak dapat merasakan hadirat. Saat ini aku minta kekompakan dari setiap engkau, yang sudah mengenal pekerjaan Rohku sejak lama. Kau akan menyinari kegelapan, sebab Rohku adalah terang yang menguduskan. Bagi yang masih baru, aku tidak memaksa engkau, tetapi belajarlah banyak dari kebenaran, supaya engkau tidak ketinggalan dari yang lain. Aku berkata kepada ibu kekasih di tempat ini, dengan tulus hati engkau mengundang mereka datang di tempat ini. Tidakkah engkau tahu engkau menabur dengan ketulusan hati? Kau juga akan menuai dengan ketulusan hati. Tapi why bagi mereka hatinya tidak benar? Mereka masih membenci, mereka masih hidup tidak benar. Tidakkah engkau tahu kekristenan itu sama halnya dengan kayu, rumput, atau jerami? Aku tidak berkenan penyembahan seperti itu. Jadilah engkau emas, perak, dan batu permata, supaya engkau berkenan kepada Allah. Tadi engkau memuji Allah, engkau berkata, aku mau sepertimu Yesus. Bagaimana engkau yang belum bertobat? Tinggalkan dosamu, tanggalkan segala kejahatanmu, supaya di dalam engkau melayani aku. Baik engkau sebagai pemusik, engkau sebagai worship leader, engkau sebagai singer, ataupun engkau sebagai pengkhotbah. Tinggalkan semua perkara yang sia-sia, supaya engkau berkenan kepadaku. Jangan kau bawa dirimu sesuka hatimu, tetapi bawa dirimu untuk menyenangkan Tuhan Allahmu. Ada di antara engkau mencari pengkhotbah yang menyenangkan hatimu, tapi why bagi pengkhotbah yang hanya menyenangkan hati manusia, tapi tidak menyenangkan hati Allah Tuhanmu. Sia-sia pengorbananmu. Sebabnya aku ingin bangkitkan setiap engkau dalam iman Kristiani yang prima, supaya semua engkau tidak menyenangkan dirimu lagi, tapi menyenangkan hati Tuhan Allahmu. Kalau engkau telah menyenangkan hati Tuhan Allahmu, sudah pasti aku memberkati setiap engkau tanpa terkecuali. Damai sejahtera aku berikan bagimu sekalian. Aku yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan engkau. Aku yang memberikan apa yang kau rindukan dan butuhkan. Tapi ketahuilah, kuasai terus hati pikiranmu dalam roh dan kebenaran. Engkau ada sampai saat yang itu bukan kuat gagahmu, tapi kekuatan yang kuberikan bagi engkau. Kuasai terus hati pikiranmu, kuasai tubuh jiwamu dalam roh dan kebenaran. Aku sementara membentuk setiap pribadi lepas pribadimu. Terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi biar engkau andalkan aku Tuhan Allahmu dalam setiap hidupmu, dalam setiap aspek hidupmu. Mari engkau minta tuntunan daripada aku Tuhan Allahmu, yang menggerakkan aku Tuhan Allahmu dalam kehidupan engkau. Kasihlah sesamamu manusia, kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segala
kasih sungguh dahsyat, kasihku sungguh dahsyat dalam kehidupan Engkau. Ayo raise hand or low his hand for this night. Hamba-hambaku dan umatku yang kukasih, mintalah kepadaku Tuhan Allah, maka aku memberikan dalam hidup Engkau. Bila Engkau meminta rohku mengalir dalam hidup Engkau, maka rohku akan tinggal dalam kehidupan Engkau. Lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan Engkau. I want to see the Lord, we say the Lord, seketenar. Biarlah setiap engkau yang hadir pada siang hari ini mengerti atau memahami kasih daripada aku Tuhan Allahmu. I want to stand God like this day. Aku yang membalut setiap luka batinmu. Aku yang memenenun kehidupan engkau. Aku yang memberikan yang terbaik dalam setiap engkau. Anakku Nela yang kau kasih, teruslah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Teruslah engkau memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku tahu apa yang kau tabur saat ini. Aku tahu apa yang kau berikan untuk aku Tuhan Allahmu. Di dalam aku Tuhan Allahmu tidak akan sia-sia. Biar aku terus menabur dan menabur dalam aku Tuhan Allahmu. Bila engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Bila engkau menabur dengan kekuatan, engkau akan menuai. Tetapi taburlah dalam kebenaran aku Tuhan Allahmu. Biar engkau terus serupa dengan aku Tuhan Allahmu, mengasihi aku Tuhan Allahmu, memberikan yang terbaik kepada aku Tuhan Allahmu. I know, Senon, banyak jiwa-jiwa datang kepada aku Tuhan Allahmu mulai hidupmu. Bangkitlah engkau dari kelemahanmu, bangkitlah engkau dan terus bersyukur kepada aku Tuhan Allahmu. Aku yang akan memakai kehidupan engkau, aku yang menenun engkau dari rahim ibumu. Oleh sebab itu aku mempunyai rencana yang indah dalam hidup engkau. Lakukan terus itu dalam kehidupan engkau. Ayo redaksi right now. Persekutuan Philadelphia ini ada bukan semata-mata dari pikiran, tetapi dari pikiran aku Tuhan Allahmu dalam hidup engkau. Majulah engkau dan bangkitlah engkau. Terus lakukan kebenaran daripada aku Tuhan Allahmu. Umatku yang kukasihi, I want to say it again this night. Masih banyak hal yang kutemui dalam kehidupan engkau. Biar aku terus bersekutu dengan aku Tuhan Allahmu. Engkau terus memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. I want to send a prayer tonight. Dalam memuji menyembah dalam roh dan kebenaran, ada ketenangan jiwa dalam hidup engkau. Terjadi dalam nama aku Tuhan Allahmu dalam kehidupan engkau. I want to send a prayer tonight. Tonight Lord is send a prayer. Tonight Lord is saying like this. And night Lord send a prayer tonight like this night. I want to see light this night. See when this night like this again. If we see the people, Lord, we Lord, we see Lord this night. If we deny good Lord, sikit kiora, Lord, sikit kiora that night. Lord, bagi kami semua pada siang hari ini Tuhan, jangan kami terlewati seorang pun. Kami minta Tuhan, kami rindu diubahkan dan dipulihkan. In Robi Lord, sikit kiora bahasa katena. Ino sikeno. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah juga yang menjadikan kehidupan Engkau. Saat siang hari Tuhan, kami akan memulaikan kebaktian kami, pujian, penyembahan kami, doa kami pada siang ini. Berdaulatlah Engkau di tempat-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, tabut perjanjian ada di tempat ini. Tabut Allah ada di tempat ini Tuhan. Biar kami Tuhan taruhkan hati-Mu, hati-Mu dalam hati kami, roh-Mu dalam roh kami Tuhan. Atmosfer di tempat ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Iredinosi kita pada bahasa katanya. Kuasai terus ruangan ini, kuasai terus hati pikiran kami Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu bila jadi seturut kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Bahkan hamba kebenaran Engkau pakai. Kami semua yang melayani pada siang hari diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bahkan kami semua yang hadir dipakai, dilawat oleh Engkau. Jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Segala tipu daya ini berbentuk apapun itu Tuhan, kami bersatu hati. Kami tolong katakan hancurkan dalam nama Yesus.
Yang lewat pujian yang manis persembahkan buat Tuhan. Bagi kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang punya firman, Engkau berfirman bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya kebenaran firman-Mu, pembawaan baru, ilhaman baru dari Tuhan Yesus turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-35 dan 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terima kasih berbagai yang sudah membaca dan melakukannya. Saya beri tema firman Tuhan siang hari ini, hari itu akan tiba dan pasti tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benaran firman Allah datang kepada kita semua di siang hari ini berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataanku itu adalah firman Tuhan sendiri. Saudaraku, langit dan bumi bersama isinya, bersama orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, itu pasti berlalu, itu pasti lenyap, itu pasti musnah, saudaraku. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus tetap kekal buat selama-lamanya. Yang perlu kita ketahui bersama-sama, yang perlu kita pahami bersama-sama, sehingga kita tahu bahwa hari Tuhan itu, hari penyelamatan, hari pembinasaan, hari penghukuman itu tidak ada satu orang yang tahu. Jadi selama Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam satu persekutuan, dalam satu peribadatan, mari saudaraku, kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setia terus beribadah, setia terus dalam persekutuan kami. Kita sedang mempersiapkan diri ini, kita sedang mempersiapkan seluruh hidup kita, kita sedang mempersiapkan seluruh keluarga kita sedang mempersiapkan seluruh anggota jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup nanti mewarisi atau bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang anggap enteng, saudaraku, akan hari yang Tuhan sudah tentukan itu bagi manusia, yaitu hari penghukuman atau hari penyelamatan. Saudaraku, kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, tolong dibacakan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Sekalipun ada yang menganggap itu merupakan kelalaian daripada Tuhan Yesus, tetapi Ia sabar terhadap kamu. tetapi Tuhan Yesus itu sabar terhadap manusia yang ada di muka bumi ini, terhadap saudara dan saya yang hadir siang hari ini.
ada di sini ada menikmati air yang begitu menggebu dan putih, dan ada air terjun dari atas, dan begitu banyak burung-burung yang menikmati bersama kita yang ada menikmati air itu. Dan kedua, saat mendoakan cucu Oma Pola, di tempat ini ada lilin yang bercahaya yang terletak di mimbar ini. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Air putih berbicara kekuatan roh yang mengalir, karena kita memberi hati kita untuk menerima Roh Kudus. Dan burung-burung, Tuhan memberikan perumpamaan dari hal burung-burung itu ada dalam pemeliharaan Tuhan, tidak menanam, tidak menuai, tapi bisa hidup. Melalui firman dan Roh Kudus, kita semua bisa hidup. Hidup di bumi, dan amat terlebih hidup dalam kekekalannya. Mari ikat janji dengan Tuhan, supaya janji Tuhan pada hari ini, tadi pagi, kita mulai memuji Tuhan terjadi atas kita. Untuk anak kekasih atau cucu yang didoakan, percayalah bahwa terang Tuhan ada di dalam dirinya, sehingga nampak ada lilin yang menyala di mimbar. Artinya doa orang benar yang disertai dengan urapan Roh Kudus pasti dijawab Tuhan. Kiranya anak bisa sukses atau cucu bisa sukses. Kita doain terus. Haleluya. Yang lain saya persilakan. Tempat ini, Ibu Paula, Engkau kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami serahkan hidup penghidupannya. Di masa tuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan baru, hikmat baru Kau limpahi dalam hidupnya Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Bapak, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang ada, Engkau memberkati hidup penghidupan mereka. Bapak, kami berdoa juga buat cucu terkasih Tuhan, Sean Sky Engkau, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau berdaulat dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkarya sebebas-bebasnya dalam hidupnya. Dia akan mengikuti Tuhan Olimpiade Tuhan, matematika tingkat provinsi Tuhan. Kami serahkan hidup penghidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kepintaran Allah ada dalam hidupnya. Hikmat pengetahuan yang terbaik Kau taruhkan dalam hidup penghidupan anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia rindukan cita-cita, Engkau taruh, Engkau memberkati hidup penghidupan. Kekuatan, kesehatan Engkau limpahi dalam kehidupan anakmu ini, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tak kala ada seorang ibu berdoa buat keluarganya, kami yakin percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya kami semua di tempat ini terkumpul, persekutuan Philadelphia yang ada, ibu-ibu dan bapak yang ada Tuhan, kami percaya kami semua yang hadir di pagi menjelang siang ini, kami semua diberkati Tuhan, dipulihkan untuk memulihkan banyak orang, memulihkan keluarga kami, memulihkan Tuhan lingkungan kami, bahkan lingkungan kota kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati kota kami Tuhan Bitung. Biarlah Bitung penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pemerintahan kota Bitung Tuhan, Bapak Morris, bahkan wakil wali kota yang ada, Bapak Hengki Monandar, diberkati Tuhan. Biarlah pemakaian Allah dalam kehidupan mereka, dalam memerintah Tuhan kota Bitung. Biarlah Bitung penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, banyak Tuhan pendoa-pendoa dan Tuhan kota Bitung ini membawa Bitung semakin dekat melekat dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, dimanapun mereka pergi dan melangkah melayani pekerjaan-Mu, Engkau pakai mereka, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau melengkapi kehidupan mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam tangan naungan-Mu Tuhan. Presiden, wakil presiden, semua yang ada, jajaran yang ada, diberkati oleh Tuhan. Perlihatkan buat kita semua di tempat ini bahwa kita seperti orang yang pergi ke kebun. Ada yang pakai tolu, ada yang bawa pacul, ada yang bawa peda, semua perlengkapan kita bawa. Dan Tuhan berkata, hikmat Tuhan berkata, marilah kita pergunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pergunakan setiap talenta karunia Tuhan telah taruhkan dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan buat kita semua di tempat ini, buat Oma, saya diperlihatkan Tuhan seperti ada yang memakaikan, tapi samar-samar ya, memakaikan kayak kalung bunga itu. Cuman itu saja, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, Tuhan diibaratkan kalau mau buka ladang kan ada alat-alatnya. Terus tahu tuh alat ladang kan, kamu pakai tolule atau tutup terumpi kepala. Itu ada arti rohani, saudara. Saya tidak bisa, tapi Roh Tuhan bilang, jangan kita malas. Pergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita, supaya apa yang kita garap terjadi pertolongan dan berkat Tuhan. Jadi bukan mengharapkan orang lain lagi, tetapi dari pribadi kita mengembangkan semua yang Tuhan telah titip kepada kita. Tolu berbicara perlindungan, ya, seperti tadi saya pakai topi di atas mobil, ya, supaya tidak kena panas. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi namanya Tuhan ingin supaya kita rawat tubuh kita ini untuk menjadi baiknya yang kudus. Haleluya. Dikalungin bunga, artinya ibu mau dipakai Tuhan dengan karunia-karunia. Nggak usah takut untuk menyampaikan kalau Tuhan sudah berikan, dan orang akan bantu doa supaya ibu lebih lagi meraihnya, ya. Tadi waktu saya tumpang tangan, Roh Tuhan bilang ibu hatinya tulus, namun untuk pekerjaan Roh Kudus masih tanda tanya. Artinya masih perlu belajar, masih perlu ada hamba Tuhan yang memberikan pengajaran supaya ibu semakin mengobarkan api Roh Kudus. Haleluya. Ada lagi? Saya persilakan. Pertama-tama saya ada di depan dan saya sisiran karena rambut sudah acak-acakan begitu. Saya lihat ruangan ini tadinya ada awan gelap, tapi tidak berapa pekat. Namun setelah kita mulai menyembah, maka ada sinar dari atas menelan awan gelap itu. Artinya kalau hati kita fresh, baik untuk Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan bisa menguasai kita. Dengan adanya kita libatkan Roh Kudus, maka suasana menjadi cerah dan menjadi indah. Selain itu, waktu ada pesan-pesan Tuhan berurutan, saya diperlihatkan waktu pesan Tuhan dari Ibu Lapian atau Ibu Ungu. Dia pertama dalam keadaan sulit untuk start, tapi sesosok yang bercahaya itu datang menepuk kepadanya di pundak dan berkata, sampaikan apa yang aku ilhamkan. Dan saya juga bantu bicara, sampaikan apa yang Tuhan ilhamkan, karena kuat ini suara di loudspeaker, jadi mungkin tidak kedengaran, tapi saya juga disuruh Tuhan to spirit menyampaikan suara Tuhan. Sebab apa? Orang yang bernubuat itu, firman Tuhan katakan adalah telah kuat imannya untuk membangun, menasihati dan menghibur sesamanya. Kalau berbahasa roh, menguatkan iman pribadi, bahasa komunikasi kita dengan Tuhan, setan tidak mengerti, dan bahasa adalah untuk kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Jadi tidak usah alergi dengan pekerjaan roh, karena ini pekerjaan Roh Kudus, tandanya adalah akhir zaman, sudah dalam zaman anugerah yang paling terakhir. Untuk itu orang respon terus, ini pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Berikut saya ada penglihatan untuk ibu. Waktu saya berdoa, dia mulai respon dengan api. Dan tiba-tiba ada satu api yang begitu kecil. Maksudnya api yang begitu kecil ini mulai menyayat hatinya. Dan tatkala dia terima api itu, ibu ini akan dinaungi oleh matahari yang begitu indah, tapi tidak membuat dia kepanasan. Saya bertanya, Tuhan, apa maknanya? Tuhan beritahu bahwa matahari berbicara kebenaran Allah yang akan menaungi ibu. Sebabnya terima Roh Kudus, tidak usah takut. Haleluya. Awal sampai mau mengakhiri ibadah ini, Tuhan sudah memberkati keluarga di tempat ini. Ibu Paula, anak-anak dan seluruh keluarganya Tuhan pasti berkati. Bahkan kami semua yang bersama-sama di sini telah menerima berkat-berkat dari Tuhan, terutama berkat rohani dari surga. Kami terus bersyukur dengan kesehatan, dengan nafas hidup, dan dengan panjang umur, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami belajar menaklukkan semua yang tidak adil, yang menghantui kami, yang membuat kami tidak disukai Tuhan. Kami tolak segera dalam nama Yesus, tertaklukkan oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kami tentang Yesus Kristus. Maka dalam nama Yesus iblis dikalahkan dan kekuatannya dihancurkan. Kami minta jangan Tuhan Yesus itu mengikat lagi, dan kami minta api Tuhan turun dan membakar semua ikatan-ikatan dosa dalam bentuk apapun, sehingga semua akan menjadi petobat-petobat yang radikal, petobat-petobat yang menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman dan Roh Kudus yang akurat di
jiwa kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu. Kami mau supaya Tuhan tidak biarkan kami di saat kami datang dengan apa adanya, dan kami mau pulang. Kami tahu berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Dengan ikatan cinta kasih Tuhan terhubung kami kekal selama-lamanya bersama Tuhan, dan kami melibatkan kepemimpinan Roh Kudus yang terhebat, terdasar dan termulia memimpin kita dari hari ini hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Yang mengasihi Tuhan katakan haleluya. Amin. Minta pertolongan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih karunia-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami boleh memuji serta memuliakan akan nama-Mu. Firman-Mu yang begitu indah boleh menjadi kekuatan yang baru dan bersisona Philadelphia ada di rumah Tuhan memberkati.